Selamat datang di channel Wow Ngeri, tempat di mana kegelapan dan ketegangan saling bertemu. Jika kamu berani, pastikan cahaya tetap nyala dan volume tidak terlalu tinggi, karena apa yang akan kamu dengar dan lihat kali ini bisa mengganggu ketenangan hatimu. Siapkan dirimu, karena kisah yang akan kami bagikan malam ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Jangan sampai kamu menyesal, karena mungkin ada sesuatu yang mengawasimu dari kejauhan. Oke, mari kita mulai ke ceritanya. Semua dimulai pada malam yang sunyi di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Aku Rian, seorang pemuda yang baru saja lulus dari universitas. Telah menghabiskan berbulan-bulan melamar pekerjaan. Setiap hari, aku mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, berharap ada satu yang akan menerima dan memberiku kesempatan. Namun, yang aku dapatkan hanya penolakan. Satu demi satu, aku merasa semakin putus asa. Bahkan mulai berpikir apakah aku akan selamanya terjebak dalam rutinitas yang membosankan ini. Suatu hari, aku menerima sebuah panggilan yang mengubah segalanya. Sebuah perusahaan konstruksi besar yang sedang membangun proyek jalan tol mengundangku untuk wawancara kerja. Mereka membutuhkan tenaga kerja untuk bagian manajerial. Dan setelah beberapa minggu dari pengiriman lamaran, aku dipanggil. Ini adalah kesempatan yang tak terbayangkan, terutama karena aku tahu betul bahwa perusahaan sebesar ini hanya akan menerima yang terbaik, yang berpengalaman. Aku pun bingung, bagaimana bisa aku yang baru lulus dan belum memiliki pengalaman yang berarti diterima begitu saja. Namun, aku tak banyak berpikir lebih. Aku mempersiapkan diriku untuk wawancara, dan ternyata semua berjalan dengan lancar. Tidak ada pertanyaan sulit, tidak ada cekatan dalam seleksi. Setelah beberapa percakapan singkat, aku diberitahu bahwa aku diterima bekerja. Aku merasa seperti mimpi, tetapi di sisi lain ada perasaan aneh yang terus mengganggu. Proyek jalan tol itu terletak di daerah yang agak terpencil jauh dari kota. Ketika aku tiba di lokasi, suasana terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Para pekerja tampak sibuk, tapi ada sesuatu yang gelap di antara mereka, seperti mereka menyembunyikan sesuatu. Aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan mencoba fokus pada pekerjaan yang telah menantiku. Hari pertama berjalan dengan lancar, namun malamnya aku mendengar cerita-cerita aneh dari beberapa pekerja. Mereka mengatakan proyek ini penuh dengan kutukan. Ada banyak kejadian yang tak terjelaskan, kecelakaan yang melibatkan pekerja, bahkan hilangnya orang-orang secara misterius. Beberapa dari mereka percaya bahwa ada sesuatu yang jahat di balik proyek ini. Sesuatu yang berhubungan dengan tanah tempat jalan tol itu dibangun. Jangan terlalu dekat dengan tempat itu. Salah seorang pekerja berkata sambil memandangku dengan tatapan serius. Ini bukan proyek biasa, Rian. Ini sudah lama direncanakan dan kita semua cuma alatnya. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Namun, aku tidak ingin terlalu takut dan memilih untuk terus bekerja. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin merasakan ada yang tidak beres. Setiap kali aku berkunjung ke lokasi pembangunan yang lebih terpencil, aku merasakan hawa dingin yang menusuk, suara-suara aneh, dan bayangan-bayangan yang melintas begitu cepat, seakan menghilang begitu saja saat aku berbalik. Hingga suatu malam, aku terpaksa harus tinggal lebih lama karena pekerjaan mendesak. Saat aku berjalan menuju ruang kerja, aku melihat seorang pria tua yang duduk di pojokan. Wajahnya pucat dan matanya kosong, hanya menatap kosong ke arahku. Kenapa kau di sini? Pria itu bertanya dengan suara yang serak. Kau harus pergi, mereka menunggumu. Aku merasa kaget dan bertanya-tanya siapa dia. Namun
Pria itu hanya tersenyum samar sebelum menghilang di kegelapan. Aku berlari keluar, tetapi yang aku temukan hanya kehampaan. Semua pekerja sudah pulang, meninggalkan aku sendirian di sana. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui manajer proyek untuk bertanya lebih lanjut tentang hal ini. Tetapi, saat aku sampai di kantornya, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di dinding, terpampang foto-foto lama pekerja yang sebelumnya bekerja di proyek itu. Namun, beberapa wajah di foto-foto itu tampak buram, seakan ada yang sengaja menghapusnya. Aku menggigil saat melihat nama-nama mereka. Semuanya adalah nama yang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Aku teringat cerita pekerja yang sempat mengatakan bahwa setiap beberapa tahun sekali, tumbal selalu dibutuhkan untuk melanjutkan proyek ini. Pekerja yang hilang katanya digantikan oleh orang baru yang tanpa sadar menjadi bagian dari takdir yang mengerikan ini. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Aku mulai merasa terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada yang mengendalikan semua ini. Pekerja baru mulai hilang satu persatu. Dan pada suatu malam yang gelap, aku tiba-tiba terbangun di tengah-tengah proyek, di tempat yang sama dengan pria tua itu. Suara-suara aneh semakin keras, dan aku merasa ada tangan yang menggapai-gapai dari bawah tanah, mencoba menarikku ke dalam. Di sekelilingku, wajah-wajah buram dari para pekerja yang hilang mulai muncul, menatapku dengan tatapan kosong. Aku teringat akan kata-kata pria tua itu. Mereka menunggumu. Aku merasa kepanikan menyelimuti diriku, tapi ada satu hal yang harus aku yakini. Aku harus melarikan diri. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku berlari menuju jalan utama, menghindari setiap bayangan yang berusaha menghalangi jalanku. Sesuatu yang mendorongku untuk berlari, seseorang atau sesuatu seolah memberi aku kesempatan untuk bertahan. Aku menoleh sebentar, dan di sana aku melihat pria tua itu lagi. Kali ini dia hanya tersenyum lalu menghilang. Tanpa berpikir panjang, aku terus berlari tanpa menoleh lagi. Ketika akhirnya aku tiba di jalan utama, pagi mulai menyingsing. Aku merasa lelah, namun berterima kasih kepada Tuhan karena aku selamat. Meski aku keluar dari proyek itu, ada perasaan kosong yang tetap membekas. Setiap kali aku menutup mata, aku selalu teringat wajah-wajah yang hilang dan suara-suara aneh yang masih bergema di telingaku. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar terlepas dari kutukan itu, atau jika aku hanya diberi kesempatan untuk melarikan diri. Yang aku tahu, proyek jalan tol itu masih berlanjut, dan entah kapan mungkin akan ada yang menggantikan posisi para pekerja yang hilang. Tapi satu hal yang pasti, aku takkan pernah bisa melupakan malam itu. Aku selamat, tapi apakah aku benar-benar bebas?